Oke. Jadi SSM perizinan ini memang merupakan bagian dari sistem besarnya yaitu NK ya, Senang atau bahasa bahasa nama yang diambil dari Menko kemarin adalah Senang, sistem neraca komoditas. Nah, Senang ini meliputi yang di atas itu pengajuan terkait rencana kebutuhannya. Kalau dari perspektif pelaku usaha ya, itu pengajuan usulan kebutuhan apa rencana kebutuhannya, kemudian sampai ada persetujuan. Nah, yang kita bicarakan di sesi pagi ini adalah yang di bagian bawah, yaitu yang proses perizinannya. Jadi kalau yang atas itu bisa dibilang rekomendasi ya. Kalau yang lama itu proses bisnis rekomendasi, ditambahkan dengan ada dashboard pengambilan keputusan ratas ya, rakortas terkait neraca komoditas. Kemudian dari penetapan yang di rakortas ini itu ada namanya neraca komoditas terlegitimasi. Nah, data inilah yang dipakai di izin finalnya, di pengajuan izin finalnya, yaitu di SSM perizinan yang di bawah. Jadi ini mohon nanti bisa dipahami bagaimana sih sambungan antara NK dan SSM perizinan ya. Gitu. Nah, sambungannya itu di sini. Jadi di sini itu ada neraca komoditas terlegitimasi. Di belakang layar sebenarnya ada data-data per perusahaan alokasinya dapat berapa gitu. Nah, itu nanti nyambung ke yang di bawah ini. Nah, kita masuk ke sini. Di sini ada secara umum, mohon maaf slide-nya agak blur ya, bukan kebaca. Pelaku usaha mengajukan pengajuan PIPE ke sistem NSW. Kemudian di dalamnya ada beberapa fitur ya, validasi syarat formal, ada mandatory content check, rekam jejak ISRM-nya, validitas NIB-nya, status KSWP, kesesuaian API dan seterusnya. Kemudian juga validasi terkait data-data yang dari atas ya, dari neraca komoditas, kesesuaian entitasnya, komoditasnya, volume impor dan sebagainya. Nah, kemudian nanti Kementerian Perdagangan sebagai instansi teknisnya menetapkan dan menerbitkan PI atau PE. Nah, ini yang menjadi flow dari secara umum di sistem SSM perizinan ini. Nah, dasar dari pelaksanaan SSM perizinan ini adalah Permendak 19 dan Permendak 20. Ini udah kelihatan ya. Ada Permendak nomor 19 dan satu lagi 19 ini tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kemudian yang kedua 20 kebijakan dan pengaturan impor yang sering disebut sebagai Permendak Super. Kenapa disebut Permendak Super? Karena dua Permendak ini 19 dan 20 itu berisi hampir semua perizinan terkait ekspor dan impor yang selama ini tersebar di banyak Permendak. Nah, itu semua digantikan dengan dua Permendak ini. Nanti slotnya ada sekian banyak, nanti kita sampaikan. Di sini diatur berbagai tata cara dan juga lampiran-lampirannya. Prinsipnya apa yang diatur di sini itu dituangkan ke sistem. Melakukan mapping ini, jadi sudah sangat detail. Ini yang contohnya yang impor ya. Yang impor itu dari sini saja ini slot ini, yang kolom C ini slot izin yang harus kita buat. Sehingga kita harus membuat sesuatu aplikasi yang sifatnya nggak bikin satu-satu gitu, karena kalau di sini kan bayangkan kalau kita bikin satu-satu per slot izin ini kan berarti kita harus membuat yang kita lakukan kemarin menggunakan istilahnya dynamic form ya. Jadi formnya bisa menyesuaikan sesuai dengan jenis izin yang dipilih. Di sini ada beberapa pembedaan tadi, misalkan dynamic formnya itu gini. Kalau pelaku usaha ngisi PI hewan sapi bakalan, ini mohon maaf kecil banget ya. Pelaku usaha mengisi PI hewan sapi bakalan, maka yang boleh mengajukan izinnya itu hanya jenis pemohonnya hanya 01, 02, 03. Artinya apa?
di sistem nanti mengunci PI hewan sapi bakalan ini menunya hanya muncul untuk pelaku usaha yang loginnya tercatat sebagai pelaku usaha perusahaan, pelaku usaha perorangan, dan BUMN. Menu PI hewan sapi bakalan nggak akan muncul di nomor 4 sampai nomor 7. Jadi ini ada kategorisasi jenis pemohon, di mana di situ dikunci secara sistem pemohon jenis apa dapat slot izin apa. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kedutaan asing nggak bakal bisa ngurus PI hewan sapi bakalan, misalnya istilahnya seperti itu ya. Kemudian dilakukan juga validasi jenis API. Jenis API di sini ada yang perlu API, ada yang tidak. Yang perlu API dibagi dua, apakah API U atau API P. Jadi ini bacanya, hewan sapi bakalan hanya bisa diajukan oleh perusahaan yang punya API U dan API P. Jadi kalau nggak punya API nggak bisa. Nah itu juga sudah kita baca di sistem. Kemudian data rekom. Ini berarti PI hewan sapi bakalan itu harus punya rekomendasi untuk satu PI. Ada rekom yang harus dia entry nanti di sistem. Nah di sistem NSW pun itu sudah mengintegrasikan dengan data rekomendasi yang ada selama ini. Sehingga nanti pelaku usaha tidak perlu mengentry ulang. Kemudian ada validasi tanggal awal dan tanggal akhir berlaku rekom. Jadi kalau ini 01 berarti ada tanggal akhir rekomnya, kalau 02 berarti ada tanggal akhir, ada validasi yang harus dilakukan terhadap tanggal akhir tersebut, apakah sesuai atau enggak. Kemudian ada validasi data IT. Nah ini kebetulan contohnya yang saya buka ini IT-nya hewan sapi bakalan. Nah ini. Jadi ada beberapa izin yang butuh melampirkan IT-nya, meskipun nggak melampirkan dalam bentuk upload ya, tapi menunjuk dia, karena datanya kan sudah elektronik, dia menunjuk IT nomor sekian. Untuk ngurus misalkan PI telepon seluler ini harus mencantumkan IT data IT-nya nomor sekian, IT importir tertentu ya. Nanti ada nomor tanggal IT-nya. Kemudian ada validasi data IP, importir produsen ya. Nah, itu juga sama. Prinsipnya cara bacanya ya tadi, kalau ada di sini tertulis 1 berarti dia wajib. Jadi prekursor ini harus punya IP gitu. Kemudian IUI dan APP ini juga sama. Kalau disebut di sini punya 01 berarti nanti itu harus dipenuhi nomor IUI dan API atau nomor IUI APP-nya. Kemudian ada juga validasi grouping, di mana di sini dijelaskan tidak boleh sama dengan validasi itu tidak boleh ada HS sama dengan negara asal sama dan pelabuhan bongkar sama dalam satu pengajuan. Jadi satu row misalnya HS, negara asal dan pelabuhan bongkar sudah terekam, kemudian di bawahnya bikin yang sama persis, itu nggak boleh. Itu namanya validasi grouping. Itu udah kita pasang juga di sistem. Terus pilihan jenis bongkar ini juga sama. Ada pelabuhan pembongkaran yang dibatasi tempatnya. Jadi misalkan buah hanya boleh masuk lewat Perak gitu. Nah itu nanti bunyi di sini. Kemudian ada disclaimer. Disclaimer ini intinya ada isian-isian yang sifatnya saya menyatakan dengan ini data betul dan sebagainya. Kemudian ada juga isian disclaimer khusus itu yang spesifik terhadap PI tertentu. Data perubahan, jadi ketika ada perubahan, setiap slot izin ini boleh dilakukan perubahan, tapi juga ada pembatasan-pembatasan. Nggak semua bisa diubah. Misalkan PI hewan sapi bakalan ini bisa ngerubah 01 dan 02. Berarti dia bisa ngerubah data di profilnya dan juga di komoditinya. Kemudian nomornya, ketika ada perubahan, itu nomor lamanya apakah tetap sama ataukah menjadi baru. Nah ini juga ada pengaturan yang berbeda-beda per slot. Misalkan kalau PI hewan sapi bakalan ini, kalau mengajukan perubahan, maka dia flag perubahannya jadi 01, artinya apa? Nomornya tetap pakai nomor lama, tapi datanya saja yang berubah, karena isinya semula menjadi. Nah, kalau nanti di sini punya 02, dia akan terbit nomor baru. Ini juga sama, kalau perpanjangan, jadi kalau misalkan ada izinnya mau berakhir masa berlakunya, itu pelaku usaha mengajukan perpanjangan. Kalau PI-nya ngomong di sini 1, berarti nanti dia akan terbit nomornya nggak ganti,
tetap pakai nomor yang lama, hanya akhir pelakunya dipanjangin kalau persetujuannya keluar. Dan ini ada flag post border atau border. PI ini adalah izin border atau post border. Kemudian ada validasi juga jika satu importer boleh memiliki lebih dari satu PI. Kalau 01 itu bisa lebih dari satu PI. Nah ini nanti kita validasi juga di sistem. Artinya kalau misalkan bukan 01, berarti dia kalau sudah punya PI nggak bisa ngajukan PI yang sama. Dan ini flag transaksional atau non transaksional. Artinya nanti ngaruh ke smart engine kita, di mana kalau udah dipakai ya nggak bisa dipakai lagi untuk PIB yang berikutnya. Nah ini sekilas detail dari isi di belakang layar pengajuan SSM izin di kita. Jadi sangat kompleks ya. Bayangkan ini tuh ada variasi 200 atau kalau ditambah dengan ekspor 300 sekian kali variasi kondisional ini gitu. Kondisional yang di atas ada cek status KSWP, blokir Kemendak, NIP dan seterusnya. Ada elemen data umum, ada elemen data khusus. Kemudian ini ada mapping data persyaratan, bacanya juga agak tricky. Jadi ini slot izinnya yang atas itu misalkan ITB2, lah itu syaratnya apa? Kita bisa lihat langsung di sini yang isinya 1. Nah, berarti syaratnya nanti ITB2 itu harus ngupload 2 dokumen ini, surat perpanjangan materai dan yang bawah. Itu cara bacanya. Terus kemudian juga beda antara baru, perubahan, dan perpanjangan. Jadi ini memang lumayan banyak ya yang harus dilakukan. Baru, perubahan, perpanjangan itu syaratnya beda-beda. Ada disclaimer umum juga yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk PI disclaimer umum itu sama persis. Nanti bisa dilihat di aplikasinya, didemukan Mas Alif. Saya bertanggung jawab penuh, bla 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 ya. Akan muncul di setiap pengajuan PI. Sementara disclaimer khusus hanya atas slot izin tertentu, misalkan PI Hewan Sapi Bakalan dan seterusnya. Kemudian ada referensi pelabuhan. Nah, ini misalkan slot izin tertentu itu hanya boleh masuk di pelabuhan bongkarnya di Soekarno-Hatta dan Juanda, hanya 2 ini. Selain 2 ini nggak boleh. Jadi Mutiara itu hanya boleh masuk dari Soekarno-Hatta dan Juanda. Sehingga nanti di sistem juga kita kunci. Dan seterusnya ya, ini mappingannya. Tujuan pengecualian, kemudian ini intinya ada elemen data tujuan pengecualian yang isinya drop-down-nya hanya berisi 3 ini. Nanti kalau yang lain isinya beda lagi gitu ya. Terus ada mapping dokumen syarat. Ini ya mirip kayak yang tadi ya. Cuman ini mappingan lebih ke tanggal awal, tanggal akhir ini mandatori apa muncul atau enggak. Jadi kita juga harus membuatkan kode izin yang dipakai sebagai referensi yang nyambung dengan Smart Engine. Kode modul itu adalah kode yang di Bea Cukai, di modul IB Bea Cukai. Ini harus kita sambungkan. Kodenya apa yang ini. Kemudian ada kode masternya, bapaknya ya. Karena ini tuh kayak PI Gula. PI Gula punya anak bisa banyak, ada beberapa gitu. Nah, kemudian nanti kita sambungkan juga kode izin Gen 1 beda lagi soalnya gitu. Terus ada kode izin Gen 1 juga punya kode master, dan terakhir yang penting kode modul ini. Ini yang nanti dibaca oleh Smart Engine. Dokumen yang di PIB ngomongnya apa, terus dia memenuhi untuk PI yang mana. Nah, dari mappingan ini kita bisa menyambungkan antara SSM izin dengan JISA ya, apa di modul Bea Cukai. Ini mungkin mohon maaf kalau sekilas ya, tapi paling tidak memberikan gambaran sedikit ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih di belakang layar sistemnya bekerja dan keterkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kemudian secara spesifik SSM izin itu di alurnya seperti ini. Jadi nanti ada di sistem NSW login di Gen 2. Loginnya juga sudah ada pengaturan pendaftaran pelaku usaha ya, yang sudah terintegrasi dengan Inatrade, SSO. Kemudian nanti pilih menu SSM izin, masuk ke beranda. Kalau ada pengajuan izin baru, pengajuan izin baru nanti akan milih jenis izinnya, ada pencariannya ya. Kemudian muncul daftar PI-nya. Ini pun sudah kita kunci hanya
PI yang memang dia berhak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kalau yang bersangkutan nanti ingin tahu, saya mesti pakai PI apa ya, terutama yang suket itu misalkan, itu nanti bisa kita buatkan menu di INTR sebagai pengganti. Kalau dia ingin cari, saya mestinya kena izin apa nih kalau ngurus barang ini. Kemudian flow-nya, ini memang agak kecil, kurang lebih seperti ini. Jadi di sistem NSW, ngisi draft pengajuan, kemudian pengajuan disubmit, kemudian nanti apakah dari disubmit ini nanti kan masuk ke sistem Kemendak ya, ketika disubmit. Nanti Kemendak melakukan verifikasi dokumen, diterima atau ditolak, kemudian kalau ada pengembalian, misalkan ada syarat yang kurang atau konten yang enggak pas, itu dia istilah lamanya ini rollback lah ya, yang di sini, proses verifikasi pengembalian. Kemudian kalau diterima ya diterima, keluar PI atau PE-nya. Kalau ditolak ya langsung keluar penolakan. Nah, biasanya yang sering itu di sini nih, di rollback nama istilahnya. Ini yang sebenarnya kita hindari. Sehingga sebanyak mungkin sistem di NSW itu melakukan validasi by system gitu ya. Kemudian di Inatrade ngapain? Nah, Inatrade sebagai in-house. Jadi ini in-house-nya adanya di Inatrade, bukan di NSW. In-house-nya adanya di sistem Inatrade. Ketika tadi data disubmit, itu Inatrade melakukan verifikasi ya di pemrosesnya. Jadi sistem di Inatrade akan mendeliver data tersebut ke pemroses. Nah, di Kemendak kan banyak unitnya. Kalau impor ke unit mana, ekspor ke mana, kemudian per komoditi juga ada sendiri-sendiri. Nah, proses verifikasi ini akan didistribusikan ke unit-unit di masing-masing verifikator di Kemendak. Kemudian tadi ada dua kemungkinan, apakah PI terbit atau rollback. Ada satu lagi sih tolak gitu ya. Nah, kalau rollback ya balik lagi pengajuan ke SSM, notifnya terkirim ke SSM dan nanti di situ ada pelaku usaha bisa melihat dan melakukan perbaikan. Ada keterangannya di situ. Oh, saya harus ngapain gitu, pesan dari verifikatornya. Kemudian pelaku usaha akan melakukan perbaikan dan mengajukan ulang submit ulang gitu dengan nomor aju yang baru, nomor aju SSM yang baru. Nah, demikian sampai nanti PI-nya terbit. Nah, data ini, PI yang sudah terbit ini, nanti akan dikirimkan ke Gen 1. Karena di sana ada Smart Engine yang akan menggunakan data tersebut untuk validasi. Validasi izinnya ketika ada PIB, pemberitaan impor barang, mencantumkan kode izin tertentu, kode dokumen tertentu, kena lartas ya, Smart Engine baca, oh HS sekian kena lartas, PIB-nya bunyi ada izin nomor sekian. Nah, itu dicocokkan dengan data ini, data PI yang sudah terbit ini, sehingga Smart Engine-nya bekerja, oh ya ini valid, ngecek sampai nanti ada kode satuan, kuotanya, pelabuhan bongkarnya, dan seterusnya. Validasi-validasi yang memang menjadi logik yang dipasang di Smart Engine. Nah, ini sangat detail ya. Nanti mungkin ada sistem SSM izin ini nyambung, kalau gambarnya ya di yang atas ini nyambung dengan NK. NK itu artinya ada Kemenperin di sana, KKP, Kementan gitu ya. Kemudian izin finalnya pasti nyambung dengan Kemendak, sistemnya Inatrade karena di situ ada in-house-nya di Kemendak, dan terakhir CISA BC karena di sana sebagai realisasi impornya. Nah, SSM izin itu ada di tengah-tengahnya sehingga cukup krusial dan perubahannya sangat besar dibanding yang tahun lalu atau di Gen 1, karena di Gen 1 itu kan izin finalnya langsung dikirim ke kita. Sedangkan kalau sekarang proses pengajuan izinnya lewat SSM kita. Nah, Alif mendemokan aplikasinya. Contohnya salah satu aja. Mohon izin Bapak Ibu untuk mendemokan SSM izin ekspor. Setelah masuk ke halaman SSM izin dan memasukkan username dan password, bisa langsung saja masuk. Di sini bisa terlihat di beranda permohonan beberapa draft yang mungkin sudah kami testing. User bisa untuk pengajuan baru, user silakan mengklik button tambah di sini. Terdapat notifikasi apakah Anda sudah tahu Anda mengajukan izin apa. Kita klik sudah. Di sini ada field pilihan sebagai kategori untuk memudahkan menemukan slot izin yang akan
ajukan. Dalam hal ini kami demokan untuk ekspor dan terpampang seluruh slot izin yang ada di ekspor. Untuk sampai saat ini ada sekitar 104 slot izin. Mungkin ini untuk kali ini kami akan memilih persetujuan ekspor timah industri. Contohnya. Ini dia, ketika kita klik di field search uraian izin timah, seluruh slot izin timah maka akan muncul baik ET, PE maupun suket-suketnya. Barangkali kita akan mengajukan persetujuan ekspor timah industri, kita klik tanda panah di sebelah kanan, maka kita masuk pertama pada tab pelaku profil pelaku usaha. Ya, secara otomatis menarik berbagai data dari pelaku usaha, user pelaku usaha, dari jenis perizinan, status KSWP, status non-blokir Kemendak, NIB, NPWP, detail alamat, detail kontak, status pengajuannya ini masih draft, jenis pengajuan baru, dan detail juga perusahaannya, nama perusahaan, alamat juga. Untuk menuju tab berikutnya kita pilih penanggung jawabnya. Salah satu, Bin Haris sebagai komisaris. Karena kita memilih persetujuan ekspor timah industri, maka ada validasi eksportir tertentu timah industri yang nanti bisa diisi. Terus kita simpan dulu untuk data berhasil disimpan. Masuk ke masih pada tab profil pelaku usaha. Untuk pemohon ini lebih menekankan ke ini ya, PIC-nya. Kita tunggu sebentar untuk menarikkan data secara otomatis. Ya, sudah tertarik. Contoh PIC-nya adalah ini, username Unicam Candidate Testing. Lalu kita simpan kembali. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke tab data komoditas ya, atau data barang. Kita klik untuk menambah data barang. Pengaju bisa memilih salah satu HS, contohnya ini lain-lain, timah untuk uraian PTKI lain-lain ini. Kita isi field uraian barang permohonan, keterangan spesifikasi, jumlahnya contoh 100 dengan satuan metrik ton, bisa kita isi di sini. Negara tujuan contoh China, kita pilih dengan pelabuhan muat contoh Brit. Setelah terisi bisa kita simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke tab data persyaratan. Secara otomatis akan menampilkan dokumen-dokumen persyaratan yang harus disertakan. Dengan apabila disertai tanda asterik maka adalah dokumen yang wajib di-upload, sedangkan bila tanpa tanda asterik maka itu adalah persyaratan yang opsional. Kita coba upload. Pertama syarat ET-nya. Untuk ET ada tanggal dokumennya ET, terus tanggal awal ET-nya. Kita isi tanggal awal ET sampai tanggal akhir ET-nya. Terus kita simpan. Nah, ini sedikit tambahan di sini ya. Ini sebenarnya karena ET timah industri di sini harus diupload karena tadi di depan tidak dilakukan pengisian. Tadi kan di depan ada mesti ngisi ET itu ya. Siap. Nah, kalau tadi di depan diisi, ini otomatis nggak perlu ngisi lagi. Tambahan informasi aja. Lanjut, Mas.
Alif. Berikutnya adalah persyaratan kedua, rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Setelah semua dokumen persyaratan terupload, maka kita menuju ke tab terakhir, yaitu checkpoint, dengan disertai checkpoint kelengkapan data. Apabila sudah terisi lengkap, maka akan terlihat checklist hijau. Dan sebelum kita mengirim, user harus mengklik disclaimer. Kita klik disclaimer-nya, lalu kita kirim. Ya, data berhasil diajukan. Dan status terakhir bisa kita lihat di sini. Tadi status terakhir. Proses pengiriman permohonan ke Inatrade. Bisa melihat detail pengajuan di sini. Nah, ini dia. Waktu rekam, jenis permohonannya, statusnya, dan aksi. History dan melihat ke dalam. Oke. Barusan yang disampaikan Mas Alif adalah contoh pengajuan PE timah industri ya. Jadi pengisiannya memang kita coba simplifikasi, meskipun tadi sengaja di awal saya jelaskannya ngeliatin keruwetannya, karena memang di belakang layar sangat kompleks ya. Sekian banyak jenis izin, kemudian masing-masing izin punya karakteristik sendiri, validasi yang harus dilakukan, baik di level header dan juga detail. Nah, dari kompleksitas requirement teknis tersebut, kita coba tuangkan dalam bentuk interface yang memudahkan user. Jadi tadi bayangannya yang Excel tadi kan rumit banget. Nah, kita tuangkan ke dalam aplikasi supaya user merasa mudah. Nah, tadi kalau dilihat kan misinya nggak terlalu kompleks ya. Moga-moga ini juga membantu. Kemudian yang kedua, kita antisipasi semaksimal mungkin upload dokumen yang memang bisa kita elektronikan. Sehingga tadi ada istilah disclaimer gitu. Disclaimer itu sebenarnya menggantikan surat pernyataan. Kemudian sebenarnya tadi ada ET Intan Kasar, itu kalau diisi itu tinggal narik data dari backend sistem di NSW, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengentry datanya, dan nanti itu otomatis menjadi lampiran dokumen syarat yang di Inatrade. Nah, hal-hal seperti itu yang secara sistem, jadi seolah-olah sistemnya simpel karena memang kita buat user experience-nya semudah mungkin untuk pelaku usaha, tapi sebenarnya di belakang layarnya dia cukup kompleks mappingan validasi-validasinya. Jadi ada sekitar 300-an jenis slot izin ya, antara import plus ekspor. Plus yang baru sekarang itu, mohon maaf, ada namanya surat keterangan. Yang dulunya itu tidak masuk gitu ya, artinya manual. Di Kemendagri masih manual. Nah, di sini ke dalam coverage yang kita kerjakan. Suket itu jumlahnya juga ratusan, lumayan banyak. Setiap slot itu ada suketnya. Jadi kalau ada pengecualiannya sehingga bisa hampir setiap slot ya ada pengecualiannya sehingga jumlahnya cukup banyak. Tapi dengan begitu pelaku usaha bisa ada elektroniknya gitu, dan nanti akan mengurangi secara signifikan karena suket itu biasanya selama ini masuk ke AP, ke analysis point. Nah, dengan dielektronikkan itu akan mengurangi secara signifikan dokumen yang masuk ke analysis point. Nah, itu juga jadi nilai plus ya dari sistem yang kita kembangkan ini. Di Permendag nomor 17, kalau yang tadi kan 19 sama 20 ya, 19 ngatur ekspor, 20 ngatur impor. Nomor 17 itu disebutkan tentang reputable bisnis.
Nah, pengaturan terkait reputable business. Nah, reputable business itu di pengaturan SSM izin ini atau di pengaturan yang baru ini itu akan dibedakan perlakuan di inatrade-nya. Begitu pelaku usaha yang mengajukan SSM izin ini adalah pelaku usaha yang termasuk reputable business, di inatrade itu akan auto approve, otomatis terbit PI-nya. Nah, itu yang cukup luar biasa juga breakthrough dari improvement dari sistem inatrade dan dari sisi regulasi dan provisnya. Karena Kemendak menggunakan manajemen risiko dalam layanannya. Ada sesuatu juga improvement di sini. Ada kode dan keterangannya. Oke. Karena dia nggak diblokir ya. Kalau nanti ini diblokir, yang di status non blokir Kemendak ini, kalau Kemendak punya atensi khusus bahwa perusahaan ini lagi diblokir nih, nah dia pelaku usaha bisa tahu detailnya, saya diblokirnya kenapa ya, yang di tombol cek status itu. Nah, dan ini sekaligus menjadi stopper. Jadi apapun concern Kemendak, kalau ada pembekuan, pemblokiran atau apapun yang menghentikan, itu dia nggak bisa melanjutkan pengajuan ini. Jadi betul-betul sistemnya dibuat sedemikian rupa supaya hanya orang yang berhak pada saat itu, termasuk KSWP ya dan NIB, itu dicek. Kalau itu nggak clear, jadi harus beresin dulu. Misalkan WP-nya harus valid dulu, harus bikin SPT dan seterusnya. Terus kalau ada kesalahan di data NIB, ya dia harus betulkan sampai statusnya valid. Atau kalau misalnya ada blokir di Kemendak, dia harus melakukan penyelesaian urusan supaya blokirnya kebuka lagi. Nah, hal-hal itu kita pasang langsung di sistem sehingga memastikan data yang kita kirim ke Kemendak itu istilahnya clean and clear ya, sebisa mungkin clean and clear, sehingga meminimalisir adanya rollback. Karena selama ini salah satu masalah utamanya adalah rollback itu. Nah, hal-hal ini yang kita tekankan dalam pengembangan SSM izin ini. Atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi LNSW di 150 679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW.